Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada kesempatan ini, dan saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana upaya kita untuk perbaikan bangsa kita ini ke depan. Jadi kita sudah melalui beberapa kali pemilu dengan hak yang diserahkan sepenuhnya oleh negara kepada kita untuk menentukan siapa pemimpin-pemimpin kita, dan lain sebagainya. Dan ini sebuah peluang dan kesempatan bagi kita untuk berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan bangsa. Dan kalau kita lihat selama pelaksanaan pemilu, baik itu legislatif maupun pilpres, dari beberapa kali kita sudah menyelenggarakannya, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Ada sebuah pertanyaan yang barangkali jawabannya masing-masing kita berbeda. Ketika hari ini negara sudah memberikan hak kepada kita sepenuhnya, apakah dengan itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang sebagaimana kita harapkan membawa bangsa ini lebih maju, lebih besar, dan seterusnya? Justru yang kita lihat dari waktu ke waktu ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita akan kualitas demokrasi, kualitas hasil daripada pemilihan-pemilihan yang kita lakukan. Bahkan kita lihat praktik-praktik money politik semakin masif, ataupun politik uang. Kemudian juga semakin mengkristal dan menguatnya oligarki, yang kita khawatir nanti hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok dan tidak mengedepankan kepentingan negara secara keseluruhan. Tetapi kekhawatiran itu tidak perlu juga kita perlu terlalu menghantui kita, karena ujung tombak perubahan itu ada di tangan-tangan kita, terutama juga di keluarga-keluarga Indonesia. Karena berdasarkan hasil survei, kita melihat bahwa pengaruh keluarga dalam menentukan pilihan bagi seorang pemilih itu sangat besar, sangat tinggi. Nah, kita melihat di sini berarti ada dua peran keluarga-keluarga Indonesia yang bisa dimainkan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Yang pertama, membentengi keluarga dari upaya-upaya pengaruh-pengaruh politik yang tidak sehat, seperti yang kita sebutkan tadi, kepada praktek money politik misalnya, kemudian mengarah kepada dinasti keluarga dan lain sebagainya. Ini kita harus cerdas, ya. Keluarga-keluarga Indonesia harus cerdas menganalisa, ya, jangan sampai keluarga-keluarga Indonesia menjadi korban dari praktik-praktik politik yang tidak sehat tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peran keluarga Indonesia adalah bagaimana mengarahkan keluarga ini ataupun keluarga Indonesia itu untuk benar-benar berperan, ya, dalam memilih dan menentukan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Tentunya dengan melihat komitmen-komitmen ataupun integritas calon-calon yang akan dipilih, ya, ataupun partai-partai yang barangkali juga bisa dilihat perjalanan track recordnya selama ini. Jadi peran keluarga ini sangat penting sekali, dan tentu yang kita inginkan adalah bagaimana keluarga Indonesia berpihak kepada orang-orang yang baik, berpihak kepada orang-orang yang memiliki integritas untuk diwakilkan sebagai wakil rakyat dan juga sebagai pemimpin, apakah itu presiden, gubernur, wali kota, ya, bupati, dan seterusnya.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika kita ingin keluarga kita ke depan terjamin pendidikannya, terjamin kesejahteraannya, terjamin keamanannya, maka peran kita, peran keluarga kita sangat besar ya untuk menentukan arah perjalanan Indonesia ke depan. Maka untuk itu mari kita berpikir secara jernih ya, sehingga kita menyelamatkan keluarga kita dari praktek-praktek politik yang tidak sehat, dan kita juga mencerdaskan keluarga-keluarga kita ya untuk membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi ingat, insya Allah keluarga Indonesia sangat menentukan bagaimana perjalanan Indonesia ke depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.